ما لنا إلا ما أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين آمين. علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يسمع ومن نار لا إله إلا أنت. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram Antagerta Sahih Fadl Fadilah yang serba kita hormati, kita banggakan, kita doakan dan Antagerta selalu membantu kita semua. Seluruh peserta muhadarah iftiradiyah yang juga kami hormati, mungkin pula para mas santriwati dan banat dari Ma'had Al-Ali dari Daul Irsyad Wakoso yang kali ini mereka baru saja keluar dari Masjid Puan. Ya. Yasin. Ya, pengajian tadi waktu sholat Isya molor, nah, sehingga mereka baru saja keluar dari masjid berbenah diri untuk mengikuti muhadarah tadi. Alhamdulillah ala kulli hal, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali dengan Antagerta yang kali ini sudah muhadarah yang ke-20. Subhanallah. Mungkin yang terakhir sebelum Ramadan ya. Kita masuk Ramadan. Lepas Ramadan lagi. Ya. Insya Allah. Ya. Karena kami di Mangkoso insya Allah tanggal 17 Maret akan datang sudah. Ya. Sebelum tingkatan. Oke. Kita akhir untuk ya sebelum Ramadan insya Allah. Kita insya Allah sambung setelah Ramadan. Jadi kali ini nanti kita mengharapkan selain materi yang akan dilanjutkan, lebih dari itu kami semua dan kita semua kepada beberapa bekal-bekal atau tambahan bekal untuk memasuki Ramadan ini. Lanjutan materi kita pada malam ini adalah Nafi an-Naqais al-Rusul wal-Anbiya alaihi salam. Dan terakhir sebelumnya itu kita berdoa kepada al-wajib i'tiqadu bi haqqi rusul wal-Anbiya alaihi salam. Jadi sifat wajib yang ada pada diri Rasul dan para nabi Islam dan apa yang kepada kita itu seperti memberi amanat dan kepada yang dalam kitab ini dikasihkan ismah asidat al-fatana dan al-ta'liq. Dan kelanjutannya adalah wujudul nafri dan al-ta'is ada usulnya dan alaihi salam. Mari kita semua secara saksama mengikuti lanjutan materi kantor kita yang oleh Al-Mukarram pada kita soal fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Waftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa waffiqna tariqas taufiqas salihin. Washrah sudurana wa yassir umurana wa nawwir qulubana binuril ilmi wal fahmi wal ma'rifati wal yaqin. Waj'al ma nata'allamu hujjatan lana wa la taj'al hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah malam ini
kita dapat meneruskan kuliah tauhid kita, dan kita sudah sampai kepada bab yang kedua, yaitu yang terkait dengan an-nubuwat, kenabian dan kerasulan. Sekarang ini kita sampai kepada perkara yang terkait dengan sifat-sifat rasul atau nabi. Kita sudah membacanya kuliah yang lepas, yang berkaitan dengan sifat-sifat rasul yang wajib. Yang 4, sifat-sifat nabi yang 3, sebagaimana yang kita telah baca. Sekarang ini kita langsung masuk kepada perkara wujub nafin naqais ya. Jadi lawannya sifat wajib. Wajib diyakini, sifat itu maknanya sifat wajib. Wajib dinafikan, itu maknanya sifat mustahil. Itu yang dipahami awal dulu. Dalam teks al-wajibah, yaitu lawan atau kebalikan daripada sifat-sifat yang wajib yang telah kita baca itu. Yang 4, ya. Yang 4, al-amanah, as-sidku, wal-fatana, wat-tabligh. Ya. Saya kira sudah dihafal semua ini wajib. Ya, wajib kalau kita sebagai talibu ilmin, ya mesti dihafal dan dipahami. Fayastahilu ayyattasifu bil khiyana. Ya. Bisa juga dibaca fayastahila. Ya. Jadi dengan sebab itu fa sababiyah namanya dalam kaidah. Fayastahila an yattasifu bil khiyana. Maka mustahil mereka disifati dengan sifat khianat. Nah, bahwa ada nabi yang khianat, nauzubillah, itu tidak mungkin. Awil kazib, ya berbohong, itu tidak mungkin. Awil balaha, dungu, ya artinya kurang-kurang normal, ya dari segi kepandaiannya. Nah, itu tidak boleh. Au kitmanur risalah, atau dia sembunyikan ya kerasulannya, atau istilah yang lain ada mutablik, dia tidak menyampaikan semua apa yang wajib disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu antara sifat-sifat yang mustahil yang perlu diyakini oleh umat Islam. Nah, jadi
satu permasalahan, wa ma warada minar riwayat allati tusbitul ma'asiyah awil kabaira lil anbiya fahiya fi ghalibiha riwayatun makzubatun gairu sahih. Nah, ini yang perlu diketahui. Nah, jadi riwayat-riwayat yang biasa kita temukan di mana dia menetapkan bahwa ada nabi yang melakukan kemaksiatan atau dosa besar, fahiya fi ghalibiha riwayatun mazmumah. Kita mesti meyakini bahwa itu adalah riwayat-riwayat yang dusta, yang tidak benar, gairu sahihah, yang tidak sahih. Ya. Di sini dikatakan fi ghalibiha, itu kebanyakannya. Jadi mungkin juga ada riwayat yang sahih. Ya, justru itu kita mesti memahaminya mengikut fahaman yang sesuai dengan kenabiannya. Ya, tidak boleh kita fahami yang bertentangan atau yang sama dengan sifat mustahil tadi. Nah, itu yang dimaksud fi ghalibiha. Itu kebanyakannya. Jadi ada juga sedikit memang seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, yang seakan-akan Nabi Adam atau Nabi Ibrahim, ya seakan-akan ada dusta di situ ya dalam riwayatnya, dan lain-lain lagi, ya seperti penyakit Nabi. Jadi itu semua adalah merupakan, kalau ada yang riwayatnya, itu mesti ditahqiq dulu. Adakah riwayat ini benar ya atau tidak. Kat takunu min riwayati ahlil kitab min ashabil israiliyat. Ya, jadi terkadang kat takun, artinya terkadang riwayat-riwayat itu dibuat oleh imma dari Yahudi atau dari Nasrani, ahlul kitab, atau disebut juga di sini ashabul israiliyat, ya pencipta riwayat-riwayat Israiliyat. Wahum rawauha bihukmi al-thaqafah al-ammah al-mahkiyah. Jadi dia riwayatkan itu ya sekedar untuk menambahkan riwayat-riwayat ya sebagai satu tradisi, ya thaqafah. Ya, kita tidak katakan itu budaya, tapi dia adalah tradisi yang biasa mereka lakukan. Dia tambahkan riwayat-riwayat untuk memperkaya ya sejarah ini. Ya, itu yang dimaksud itu. La tasdiqan biha, bukan untuk dibenarkan. Wala yajuzul akhzu biha, dan tidak boleh dipegang atau diambil. Wal ihtijaju bima fiha, dan mengambil sebagai hujah, itu tidak boleh. Itu yang dikatakan oleh dari Sayyidina Umar ya tentang perkara ini, sehingga Nabi mengatakan la tukazzibuha wa la tusaddiquha. Ya, kita tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Biarkan saja begitu sebagai satu bahan sejarah ataupun bahan pengetahuan. Ya, tetapi di sini dikatakan tidak boleh dibenarkan, tidak boleh dipegang, tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Ya, jadi itulah pegangan kita ketika kita mendengarkan riwayat-riwayat yang terkait ya dengan Rasulullah, terutama sifat-sifat yang yang menurunkan derajat kenabiannya, ya, artinya menodai, menciderai ya riwayat-riwayat kenabiannya.
wa ma sabata minan nusus awil athar. Jadi apa yang telah sabit, telah tetap daripada nas-nas. Ya, nusus ini nas, apakah dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awil athar, ya, atau riwayat-riwayat para salafis soleh, ya, terutama para sahabat, para tabi'in, ada riwayat-riwayat yang berkenaan allati tufidu khilafa ismatil anbiya, yang berbeda dengan sifat ismah, ya, keterpeliharaan para nabi. Ya, jadi berbeda. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada terkadang sifat dusta yang dikatakan dinisbah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi banyak, dan saya kira kalau mau melihat itu dan bagaimana penafsiran para ulama, terutama ulama ahli sunnah, di sini ada ditunjukkan satu kitab yang mungkin ini boleh menjadi rujukan kita. Wa qad allafal ulama kutuban mufassalah fi misli hadhihi an-nusus. Ya. Jadi kita mesti memahaminya sebagaimana yang dipahamkan oleh para ulama, yaitu bisa kita takwilkan atau kita bawa kepada, ya, andaian yang baik yang terkait dengan para nabi. Di sini ditunjukkan satu kitab Ismatul Anbiya. Ya, jadi boleh dicari itu. Ya, Ismatul Anbiya. Ya, rasanya saya sudah download ini kitab, cuma belum pernah menelusuri secara mendalam, yaitu kitab Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia punya kitab Ismatul Anbiya. Di dalamnya itu ditulis semua kisah-kisah yang menyangkut, ya, masalah-masalah sifat yang terkait dengan sifat wajib itu yang mustahil itu mustahil. Yang terkait dengan umurul jaizah fi haqq, sifat kemanusiaan, karena Nabi ini adalah manusia, ya, rasanya manusia, jadi ada sifat-sifat kemanusiaan yang dibenarkan wujud atau terjadi pada diri para rasul dan para anbiya. Ini yang harus kita pahami juga. Ya, tadi itu sifat wajib dan sifat mustahil, saya kira udah jelas. Jadi kalau ada nas, ada
riwayat yang berbeda, maka kita harus kembali kepada pemahaman ismatul anbiya. Ya. Kemudian di sini hal-hal yang dibolehkan, dibenarkan terjadi pada hak para nabi dan rasul. Ar-rusul wal anbiya alaihimus salatu wassalam mufaddaluna 'alal bashar. Ya, sama sekali kita harus yakin bahwa para rasul, para nabi adalah orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mufaddal. Dalun. Orang yang diberi kelebihan. Orang yang dimuliakan. Bima a'tahumullahu iyyahu minan nubuwati war risalah. Ya, karena mereka dianugerahkan oleh Allah kepadanya kenabian dan kerasulan. Ya, itulah kelebihan. Ya, beda dengan manusia biasa. Ya, mereka karena ini adalah pemberian Tuhan. Ya, bukan usahanya, tapi ia adalah pemberian seperti yang telah kita pelajari. Bima a'tahumullahu wa yati ala aidihim. Ya, itu yang dikatakan mukjizat. Ya, saya kira ini sudah difahami. Wa tanzilal kutubi ilaihim, dan dianugerahkan kitab suci, diturunkan kepadanya kitab suci. Wastifaihi lahum, atau wastifahu lahum, diberikan dan seseorang itu mencari, berusaha sehingga menjadi nabi, tidak. Itu istifa minallah. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Jadi adalah istifa, artinya Tuhan yang memilih dia. Tuhan yang memilih sebagai rasul, bukan keinginannya, tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad arada Allah bi hikmatihi ayyujriya ala zawahiril anbiya wal mursalina ma yajri ala ghairihi minal bashar bi hukmil bashariyatil wal insaniyah. Jadi sebenarnya apa yang ada pada rasul ini, maka itu juga rasul ini sebagai manusia, maka boleh juga terjadi hal-hal kemanusiaan yang sama dengan manusia biasa. Ya. Jadi boleh dia makan, dia minum, dia bernikah, ya, dia pokoknya dia mencari rezeki dan sebagainya. Ya, semua itu adalah merupakan sifat-sifat kemanusiaan yang dibenarkan kepada nabi dan rasul, karena dia juga manusia. Ya, nabi disuruh kul ana basyarum mithlukum. Ya. Walizalika, oleh karena itulah, fa innal a'rad al-basyariyah, jadi semua sifat-sifat, ini a'rad artinya sifat-sifat yang datang. Ya, harus dipahami, jadi sifat yang datang artinya ini perkara-perkara yang biasa terjadi pada manusia. Ya, kalmarat, seperti penyakit, wal akli wasyurbi, makan minum, jaizah, itu adalah perkara yang yang dibenarkan, yang dibolehkan. Ya. Bisyarti alla yakuna syai'un minha munqisan min maratibihimul aliyah. Tapi dengan syarat bahwa perkara-perkara itu tidak mengurangi dirinya sebagai seorang
Rasul Allah, sebagai seorang nabi. Ya, jadi kalau dia sakit, ya sakitnya biasa. Ya. Artinya bukan sampai dia menjadi buta atau kulitnya menjadi busuk sehingga tidak bisa didekati oleh orang. Ya, macam-macam lah penyakit-penyakit yang yang bisa mengurangi, ya bisa dipaham lah tinggal di situ hal-hal yang menjijikkan ya sebagai seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud mungkisan min maratibihim al-aliyah. Ya, karena seorang nabi itu punya martabat yang tinggi. Ya, dan dia wajib ya, bersama dengan manusia karena dia akan berdakwah. Ya. Termasuk juga makan seadanya makan. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan sehingga Nabi mengatakan nahnu na'kulu wa la nashba. Kami makan tapi tidak sampai ya kenyang, itu adalah sifat Nabi juga itu. Ya, sifat Nabi juga. Wa maqamatimul karimah fala yajuzu alaihim al-amradul munaffirah. Ya, jadi tidak bisa kita menganggap bahwa Nabi itu dikenai penyakit al-munaffirah yang menjijikkan. Ya, artinya merasa aduh, wah orang ini bagaimana, artinya menjijikkan lah. Ya, seperti ada dulu namanya penyakit lepra itu, semua orang menjijikkannya. Ya, dekat dengannya. Ya. Artinya semua penyakit yang menjadikan dia jijik orang lain kepadanya itu tidak akan terkena kepada para nabi. Di sini contohkan kalbaras. Ya, seperti baras ini yang mempunyai kulit. Ya, mungkin macam lepra itulah tadi. Ya, kulit yang busuk, yang yang bernanah, yang busuk lah, yang tidak bisa didekati. Walama buta, ya tidak ada ceritanya bahwa Nabi itu ya buta, ya walaupun ada umpamanya Bapak Nabi Yusuf ya sampai buta karena rindu kepada anaknya, tapi itu bukan karena penyakit namanya. Ya itu hanya menggambarkan begitu dalamnya ya cintanya, rindunya kepada anaknya. Ya itu bukan suatu yang yang menjijikkan ataupun yang mengurangi martabatnya sebagai seorang nabi. Ya, bisa dilihat di kitab-kitab yang menjelaskan perkara itu. Ya. Jadi wal khulasah, kita baca khulasahnya saja. Annal anbiya war rusula hum safwatullahi min khalqi. Ya, jadi kita yakini seperti itu. Bahwa para nabi, para rasul itu yang kita tidak kenal semuanya, yang jelas baik kita hanya 25 yang kita warisi dari Al-Quranul Karim. Mereka ini adalah safwatullah min khalqi. Ya, adalah pilihan Allah. Ya, safwa, yaitu pilihan yang terbaik dari Allah. Ya, dari makhluknya. Jadi bukan sembarang manusia. Ya, bukan sembarang hamba Allah. Dia adalah manusia tetapi manusia pilihan yang khusus. Yang tentunya Allah mempunyai kriteria ya khusus yang kita tidak perlu mengetahuinya. Itu safwah. Yang safwah ini pilihan yang termulia. Ya, itu safwah. Al-mustabuna. Jadi istiba sama dengan mustafa. Mustaba mustafa. Pilihan. Memang yang dipilih. Lihadrati qurbihi wa kadasi. Ya, untuk lebih mendekati Allah dan lebih
suci bersama dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang istimewa dibanding dengan hubungan manusia biasa. Tahharahumullahu min kulli rizqin aw dhalal. Mereka ini telah dibersihkan oleh Allah dari tiap-tiap kotoran. Jadi tidak ada sama sekali itu, atau kesesatan. Ya, kesesatan. Ya. Jadi jangan dipahami wajadaka dhallan fahada. Ya, Nabi Muhammad itu ya orang yang pernah sesat juga. Jangan lihat tafsir yang sebenarnya. Apa makna dolal di situ. Ya, jangan langsung pahami seperti yang kita biasa dengarkan. Ada ustadz yang langsung memahami. Nabi juga pernah sesat. Ya, ambillah dalam surat Ad-Duha itu tidak boleh. Itu maknanya dia tidak mendalami ya makna sebenar Al-Quranul Karim. Jadi tahharahumullah min kulli rizqin aw dhalal wa hallahum bi abhal karamat. Ya, dan diberikan pakaian ya dengan berbagai karamah ya, karamah yang indah, yang baik. Wa ahsanal hisalat. Ya, karamah itu bukan hanya karamah yang kita pada, karamah itu kemuliaan. Ya. Jadi segala kemuliaan yang tinggi, segala sifat yang tinggi ada pada Nabi dan Rasul. Wazanahum bil ilmi wal jamali wal kamali wal jalal. Ini udah sempurna betul ini. Dan dihiasi mereka dengan ilmu, dengan keindahan, ya, dengan kesempurnaan, dengan keagungan. Ya, itulah sifat-sifat. Mungkin nanti bisa dibuatkan terjemahan yang indah dalam bahasa kita. Nah, itu sebagai seorang nabi, mulai dari safwatullah, mustabun, kemudian taharahumullah, halahumullah, zanahumullah. Nah, ini bagus sekali nih. Ya, kata-kata yang susah kita dapatkan di di kitab-kitab lain. Wassalawatullahi ta'ala wassalamu alaihi majma'in. Kemudian diakhiri dengan ini istilah atau pepatah orang Arab ini yang selalu disebut-sebut kalau ada orang yang terkenal, mataran nama syadin atau tagannazu maqal. Ya, artinya sebagaimana yang umum ya dinyanyikan, dilakukan, disiarkan ya oleh para penggemarnya. Ya. Nah, jadi itulah yang terkait dengan sifat-sifat jais. Betul dia manusia dan betul dia mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang dibenarkan. Ya. Tetapi mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang dipilih, ya safwah, pilihan dari pilihan. Kemudian diberikan derajat yang tinggi, kemuliaan, keistimewaan dan sebagainya, ilmu, ma'rifah dan sebagainya. Itu semua ada. Artinya Nabi tidak bisa disamakan sebagai manusia biasa, tidak boleh. Ya. Huwa basyarun walakinnahu laisa kal basyar. Ya. Dia betul manusia, tetapi tidak seperti mana manusia yang banyak. Jadi saya kira itu yang kita pahami. Ya, saya kira sudah cukup. An-nubuwah fadlun minallah. Ya, ini lagi dikukuhkan, ini satu hal yang perlu kita ketahui dan yakini sebagai orang yang beriman kepada Nabi. An-nubuwatu fadlun minallahi wa la tunalu bil iktisabi wal istihad. Ya. Jadi kenabian itu adalah kemuliaan, keutamaan dari Allah. Ya, itu adalah fadl. Ya, suatu keutamaan, suatu kelebihan. Tidak boleh dicapai dengan usaha, dengan kesungguhan dah.
Jadi jangan mengatakan para nabi itu dengan kesungguhannya, dengan ininya, sehingga dia bisa mencapai kenabian itu. Ya. Karena juga ada orang yang terkadang berpikir karena akhlak yang baik, bicara tentang akhlak. Kenapa Muhammad bisa menjadi rasul? Kan memang dari kecilnya punya ini, punya kelebihan-kelebihan. Padahal itu bukan itu. Ya, bukan. Ya, kita dari segi akidah memahami bahwa Nabi itu adalah pemberian dari Allah, kemuliaan, ya, dipilihan dari Allah, ya, pilihan. Memang ada golongan seperti golongan Mu'tazilah, ya, sini saya tidak hanya sentuh sedikit. Ya, mereka ini berpandangan bahwa Nabi itu iktisabi, ya, artinya adalah usaha sendiri. Jadi usahanya dari awal, walaupun awalnya mungkin dia tidak bagus, tapi lama-lama dia bagus, dia mendapati itu. Ya, tapi kita di Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan kenabian itu, itulah bedanya kenabian dan kewalian. Ya, kenabian itu tidak diusahakan. Ya, kalau kewalian ya diusahakan, harus banyak ibadah, banyak taubat, maqamat yang kita harus lalui, kemudian dapat ahwal dan sebagainya. Maka kewalian itu sebenarnya ya walaupun juga sebagai minnah atau pemberian, ya, tetapi dia merupakan usaha, ya, oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendekatkan diri kepadanya. Jadi itu yang patut kita ketahui, bahwa kenabian itu adalah keutamaan atau kelebihan diberikan oleh Allah. An-nubuwatu fadlun min Allah wa hiya ikhtisasum minhu. Itu kekhususan. Jadi apa namanya dalam bahasa politik, hak prerogatif, ya. Artinya hak mutlak Allah yang menunjuk bahwa ini sebagai nabinya. Ya, bukan maunya masyarakat golongan, bukan. Ya, Nabi itu adalah minallah, yaitu kekhususan. Yakhtassu bi fadlihi man yasha. Betul. Jadi khususkan siapa yang dikehendaki. Itu yang dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Jadi syahid itu minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya, kemudian ayat yang lain, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ada Allah yang lebih faham, yang lebih mengetahui di mana, ya, dijadikan, diletakkan kerasulannya itu. Ya, jadi bukan pilihan seseorang atau pilihan para nabi atau melalui pilihan masyarakat, bukan. Ya, karena kita bersatu mengatakan seorang nama itu dan nabi, bukan begitu. Ya, nabi itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sebabnya pandangan-pandangan yang pernah ada di dunia Islam bahwa ini seorang nabi, ini seorang, ya, malah kalau tanah Bugis Sawery Gadi mungkin juga seorang nabi, macam-macam. Itu hanya sekedar sekedar diketahui, tapi bukan satu keyakinan bahwa mereka itu adalah nabi, karena tidak ada yang bisa menentukan kenabian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah. Oleh karena itu kita tidak perlu mencari-cari siapa kira-kira nabi, ya, selain daripada 25 itu. Tidak perlu itu. Ya, tidak perlu kita mencari. Ya, justru bisa merusak nanti. Ya, bisa merusak. Walaupun ada ya ingin juga memberikan pandangan-pandangan, tidak apa-apa ya mereka. Di fa'a'lamul khalqi wazkahum wa atqahum wa atharuhum wa afdaluhum alal itlaq humul anbiya wal mursalun. Ya, jadi semua sifat-sifat yang mulia itu
yang terhebat itu ada para nabi dan para rasul. Walaisat an-nubuwatu samaratal istihadi fil ibadah. Nah, jadi bukanlah kenabian itu, derajat kenabian itu buah atau hasil banyaknya ibadah. Ya, kita bersungguh-sungguh beribadah ya, supaya dapat nabi, ya itu enggak. Ya. Balil istihadu fil ibadati wa zuhdi wal wara wa iktisab al ulum wal fadail al hissiyah wal ma'nawiyah mahmat balagat azamat wilayati sahibiha wa darajatu qurbihi minal haqqi ta'ala tabaraka wa ta'ala fa innahu yazallu duna manzilatil anbiya'i war rusul. Ya, jadi kesimpulan maknanya itu bagaimanapun seseorang ini ya dia mengasah dirinya, memperbanyak ibadahnya, ketakwaannya, apanya, ya dia tidak akan sampai kepada derajat kenabian. Nah, itu kesimpulannya. Nah, jadi jangan kira kalau orang sudah mungkin nabi ini. Jadi ada ulama yang sangat disebut, ini nabi ini. Tidak bisa. Ya, bagaimanapun kewalian, ya, tidak boleh. Ya, walaupun kita baca dalam tasawuf ada juga pandangan yang keliru mengatakan wali lebih afdal daripada nabi, itu salah besar itu. Ya, semua ulama-ulama sufi besar, ya termasuk Syekhul Akbar, ya Muhyiddin Ibn Arabi itu sama sekali tidak. Dia tidak mengatakan wali bagaimanapun tinggi derajatnya tidak akan sampai kepada tingkat kenabian. Ya, artinya nabi jauh ya lebih kepada darjat yang diberikan oleh Allah. Ya, memanglah artinya kalau kewalian itu umpamanya dia ikut jalan kenabian itu, tapi tidak akan sampai kepada kenabian. Nah, seperti itu tadi, kenabian itu adalah ya hadiah atau petunjuk dari Allah, ya tunjukkan dari Allah, sementara yang lain-lain ini adalah usaha kita. Jadi bagaimanapun kita berusaha tidak akan dapat kenabian itu. Apalagi sekarang ini, ya kalau ada yang mengaku nabi itu sudah jelas ya adalah orang-orang yang sesat. Ya. Dan Nabi sudah memberitakan bahwa saya di zaman saya di kazzabun, ya dinyatakan lagi orang-orang yang berdusta menganggap diri sebagai nabi lebih kurang 30 orang. Kemudian Nabi mengatakan fa'alam annahu la nabiyya ba'di. Ya, ketahuilah bahwa tidak ada nabi sesudah saya. Jadi sekarang ini kalau ada yang muncul ya pemikiran-pemikiran baru, ya, kita tidak bisa mempercayainya. Ya, saya kira itu yang terkait ya dengan pasal ini ya. Ya. Ini ada tambahan ya pemberitaan dari ulama. Ini terakhir kita bisa baca menjadi dasar terutama kepada mahasantri. Qala al-Imam As-Sa'd, ya Sa'duddin At-Tabtazani, ini seorang pakar tauhid, ulama tauhid yang terkenal, yang kita baca ya syarh ya, Aqidah Nasafiyah di Azhar. Beliau mengatakan secara jelas la yablughul waliyu darajatal anbiya. Ya. Jadi jelas tidak akan sampai wali itu kepada derajat kenabian. Tidak akan sampai. Nah, itu sudah tegas itu. Ya, perkataan seorang ulama. Li'annal anbiya'a ma'sumuna ma'mununa an khawfil khatimah. Ya. Karena para anbiya itu sudah maksum. Ya, sudah merasa tenang. Dia tidak ada rasa takut lagi kepada su'ul khatimah. Ya, dia tidak ada keraguan-keraguan. Kalau wali-wali kan
kalau ditanya tentang kematian ini semua merasakan, wah, saya tidak tahu di mana saya nanti ini. Ya. Sehingga dari riwayat itu Imam Al-Junaid menangis ya ketika mau meninggal ya, sehingga orang-orang kenapa ya menangis, tidakkah kamu punya ini macam-macam ya, sehingga setelah meninggal dimimpikan oleh salah satu sahabatnya, ditanyalah ya, bagaimana kamu? Alhamdulillah ya, saya dalam keadaan ya, tenang ya, senang ya. Kemudian ditanya apa yang paling bermanfaat dalam hidupmu, katanya bukanlah kila wakal, perkataan-perkataan yang terkait dengan ilmu-ilmu tasawuf, bukan itu. Tapi yang paling bermanfaat, yang banyak pahala yang saya dapat adalah rukaiat. Itu beberapa rakaat yang selalu saya laksanakan di tengah malam. Ya, sholat tahajud lah. Nah, itulah katanya yang paling ya bermanfaat. Bukan teori-teori tasawuf, teori-teori ilmu yang selalu saya sampaikan, bukan itu katanya. Nah, itu kata dia lah, artinya mendorong kita supaya ya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya saya maksudnya di sini sufi itu ya termasuk orang yang masih lagi meragukan ya, sama dengan kita juga. Selalu takut ya. Melihat orang mati saja takut. Bagaimana kita menghadapi ya kematian itu. Tapi kalau para nabi tidak, ya, para nabi memang sudah, ya, walaupun dalam cerita Rasulullah meninggal itu dia juga ya menangis bukan karena siapa, menangis karena umatnya, ummati. Ya, as-salah itu yang didengar oleh para sahabat yang dekat dengannya ketika ingin meninggal dunia. Bukan dirinya yang ditakutkannya, bukan. Nah, jadi itu yang dikatakan di sini ya, bahwa Imam Sa'duddin Taftazani ya memberikan alasan li'anna al-anbiya ma'sumuna ma'mununa ila khaufil khatimah, dan tidak takut lagi ya suruh khatimah, mukarramuna bil wahyi wa musyahadatul malak, ma'muruna bi tablighil ahkam wa irsyadil anam badal ittisab bil kamalatil auliya. Ya, jadi mereka diberi wahyu, dia bisa melihat ya para malaikat, ya mereka diperintahkan untuk menyampaikan ya hukum-hukum agama, ya memberikan irsyad ya kepada orang ramai ya, dan juga telah diberikan sifat sebagai kesempurnaan kewalian, bukan menjadi wali, kesempurnaan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam Nabi lah mengatakan analastu kahadikum abitu inda rabbi. Ya. Jadi para mufassirin hadis ini mengatakan abitu inda rabbi, artinya dia merasakan tidak pernah terlepas, tidak pernah jauh dari Tuhannya. Ya, itulah Rasulullah SAW, itulah sifat ya kenabian yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira ini yang terakhir, yang ada dua tapi bisa kita satukan. Khatmun nubuwah bi Sayyidina Muhammad. Ini wajib diyakini ini, bahwa kenabian itu telah ditutup ya dengan kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ya sekali-kali sekarang ini muncul beberapa teori-teori akidah yang seakan-akan ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Ya, jadi ini harus ditolak karena di sini tegas khatmun nubuwah bi Sayyidina Muhammad. Wa mimma yajduru zikruhu huna anna nubuwata qad khutimat bi Sayyidina Muhammad. Nah, jadi qad khutimat ya telah ditutup, tidak ada lagi sesudahnya. Wa kullu man idda'an nubuwah li nafsihi minal mazkurina fit tarikh al-qadim wal hadis awil muasir ya sekarang ini au fi ma sayati minal azman huwa kadzibun dhalun mudillun.
Ini sudah apa namanya, sudah kasar ya. Ya, artinya dia pendusta besar, orang yang sesat dan menyesatkan. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qad uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai' wa man qala saunzilu misla ma anzalallah. Artinya itu man azlam, artinya tidak ada lagi kezaliman yang lebih di atas seperti orang yang mengaku ini. Wa madda'ahu Musailamatul Kazzab, nah ini yang dalam sejarah, wal Qadiani al-Kazzab wa ghairuhuma kizbun wa zur wa huwa hujjatun alaihima yaumal qiyamah wa ala man ittaba'a kizbahuma. Ya, jadi jelas ya, jadi mesti kita yakin bahwa setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi yang ditiraf sebagai nabi. Nabi kita adalah khatamun nubuwah. Ya. Khatamun nubuwah. Wan nubuwatu mujizah ya, mujizat. Mujizatul anbiya'i haqqun. Ya, wan nubuwatu la tasbutu bi mujarradil iddia'. Kenabian itu tidak bisa sabit, ya, tidak bisa ditetapkan hanya karena pengakuan. Jadi bukan karena mereka saya sebagai nabi, sudah cukup, enggak. Dia mesti balla budalaha min dalilin ala sidqin nabi. Mesti ada dalil bahwa mu'jizah, yaitu kemujizatan. Jadi semua nabi-nabi itu punya kemujizatan. Nah, ada kemujizatan yang sementara waktu mereka ya, hidup berdakwah. Nah, ada juga yang kekal seperti mukjizat Nabi Muhammad, terutama mukjizat Al-Quran, dan yang kedua mukjizatul Isra wal Mi'raj. Ya, jadi mukjizat Al-Quran dan mukjizat Isra Mi'raj itu adalah mukjizat Rasulullah yang kekal ya, sampai hari kemudian. Ya, itulah sebabnya kita umat Islam ya, ahli sunnah ini selalu memperingati zikra maulid, zikra Isra Mi'raj ini. Ya, karena itu penting supaya umat Islam ini kukuh keimanannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ya kehatimannya ya, sebagai penutup Nabi. Ya, saya kira itu yang perlu kita pahami. Jadi mukjizat-mukjizat ini ada. Jadi mukjizat itu tujuannya untuk menetapkan kebenaran seorang nabi atau seorang rasul. Itu tujuan mukjizat. Ya, bukan sekedar kejadian luar biasa, tidak. Ya, tidak. Tapi menjadi mukjizat. Artinya tanda kenabian. Ya, jadi kalau kita baca Dalailun Nubuwah, itu banyak sekali kitab-kitab ahli sunnah, ulama ahli sunnah yang menulis tentang Dalailun Nubuwah, tentang alamat dan nubuwah dan sebagainya, itu dibicarakan tentang mukjizat ini. Nah, dan kita di ahli sunnah yang kekal ya, sampai hari ini dan terus, yaitu mukjizatul Isra wal Mi'raj dan mukjizatul Quran ya, Al-Karim. Nah, itu terus ya, tidak akan menjadi kebenaran. Jadi kita tidak bisa ragu tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sedikit wal mu'jizatu inda ulama'il i'tiqad. Ya, itu wal mu'jiza amrun khariqun lil 'adah. Ya, jadi adalah hal yang kharik ya, di luar kebiasaan. Ya, luar biasa. Ya, keluar biasaan. Ya. Amrun yakhrukul kawanin at-tabi'iyah al-mu'tada. Ya. Jadi itu sebabnya saya Isra Mi'raj selalu menyampaikan itu tujuan. Kenapa kita mesti peringati Isra Mi'raj? Karena ini adalah mukjizat yang agung, yang menunjukkan kebenaran
Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan juga kebenaran Nabi Muhammad, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fal mu'jiza fil haqiqah hiya fi'lullah. Ya. Jadi sebenarnya mukjizat itu bukan Nabi Muhammad yang melakukan, tetapi itu adalah kerjaan Allah. Ya. Kalau yang sifatnya pribadi Nabi Ibrahim dibakar umpamanya, ya. Artinya itu pekerjaan dari Allah, ya, dan diselamatkan. Walaysat fi'la ahadin minal khalq. Ya. Jadi seperti mukjizat itu juga Isra Mi'raj itu juga. Ya, Isra Mi'raj itu juga itu sama sekali tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau hanya sebagai objek yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya semua luar biasa. Ya, semua luar biasa. Dan saya selalu katakan di luar dimensi waktu dan tempat. Ya, walaupun ada tempat, ya bisa difikirkan waktunya, tapi mukjizat Isra Mi'raj itu tidak memerlukan waktu dan tidak memerlukan tempat. Apa yang terjadi itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan di sini, walaysat fi'la ahadin minal khalq. Ya, li'anna al-adat allati fil kauni la yakhriquha illa Allah ta'ala alladhi ajraha. Ila akhiri al-ayat. Qala al-Imam al-Baqillani al-mu'jizatu hiya af'alullahi al-khariqa lil 'ada. Ya, mukjizat itu adalah perbuatan Allah yang di luar kebiasaan. Wa mu'jizatul anbiya katsiratun jiddan. Ya, jadi mukjizat para nabi itu banyak. Saya kira ini tidak perlu saya bacakan, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini banyak sekali disebut, baik yang terkait dengan Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, ya semua ada. Ya, jadi terakhir, ini mungkin terakhir ya. Oke. Hada khitamu babin nubuwat. Ya, inilah penutup atau akhir daripada bab nubuwat. Waqad ta'arrafna fihi ila ahammi ma yajibu 'alal mukallaf ma'rifatuhu fi ma yata'allaqu bil anbiya'i war rusuli wa sifatihim wa ma yajibu lahum minas sidqi wal amanati wat tablighi wal fatana wa ma yastahilu 'alaihi minal kadhibi wal ma'siyati wa kitmani da'wah wa ma yajuzu 'alaihim minal a'rad al basyariyati wal amrad. Jadi itulah kesimpulannya yang perlu kita yakini terhadap para nabi dan rasul itu, ialah yang wajib ada 4 sifat, yang mustahil juga 4, yang jaiz kita sebut 1, al-a'rad al-basyariyah, artinya sebagai sifat kemanusiaan, makhluk manusia seperti kita. Jadi 9, ada 9 sifat-sifat. Saya kira itulah yang wajib, yang perlu kita yakini. Kemudian ada beberapa tadi furu' yang terkait dengan sifat-sifat hal-hal yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi yang lain. Termasuk perkara mukjizat, keluar biasaan, termasuk kenabian itu pilihan Allah, bukan pilihan atau kehendak atau usaha manusia, usaha nabi, tapi itu adalah pilihan, suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Saya kira itulah yang dapat kita pahami pada malam ini. Jadi mudah-mudahanlah artinya karena kita malam ini kita mungkin kita berjumpa insya Allah setelah
Ramadan, ya, Ramadan kita akan, ya, jadi mudah-mudahan kalau wasiat saya menghadapi bulan Ramadan ini, saya kira kita sudah tahu ya bahwa tujuan atau hadaf Ramadan ini yaitu la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan kita menjadi senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perkara-perkara yang disiapkan memasuki bulan Ramadan, ya kita mesti ya berikan sedikit ya perhatian, ya, terutama para pelajar ini ya, setiap tahun mesti ada peningkatan. Ya, jadi bukan hanya biasa saja masuk Ramadan ini. Ya, artinya usahakan Ramadan akan datang ini kita ada lagi kelebihan di dalam melakukan segala ibadah. Nah, kemudian kalau ada yang bertugas itu adalah ibadah, menjadi imam, ya menjadi mubalik, ya supaya kita lakukan betul-betul ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang mesti kita lakukan, dan saya kira yang paling awal sebelum masuk Ramadan ini ya yang pertama banyakkan istighfar, kemudian itu istighfar kepada Allah. Tapi yang paling utama juga minta ampun kepada semua yang terkait dengan kehidupan kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat handai tolan kita. Jadi kita masuk Ramadan dalam keadaan suci bersih, ya supaya kita dapat merasakan kenikmatan ya bulan suci Ramadan itu. Nah, jangan mengharap nanti Ramadan baru dihapuskan dosa kita, tidak. Kita mestinya sudah terhapus. Ya, itu amalan para sahabat dulu kalau mau masuk Ramadan, ya mereka menziarahi. Ya, bukan setelah Idul Fitri baru menziarahi, justru sebelum ya Ramadan itu menziarahi dan minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, yang ada utang dilunasi utangnya. Nah, kalau sudah mampu minta ya ditunda dengan hati yang baik. Itulah ya amalan para sahabat dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Karena ini adalah satu rahmat ya kedatangan bulan suci Ramadan. Ya, kita selalu berdoa, balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita sampai ke bulan suci Ramadan. Dan kita yakin Ramadan tahun ini 1444 ini itu lain daripada Ramadan yang lalu. Ya, telah lalu. Ya. Artinya Ramadan ini lagi merupakan satu rahmat dan juga menjadi ujian bagi kita. Mampukah kita memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya seperti mana lunas hidayah yang telah diberikan oleh ajaran agama kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang paling utama, dan sebagai penuntut ilmu pengetahuan jangan lupa ya, jangan sama sekali tidak hanya baca Quran saja. Ilmu yang dipelajari muzakarah juga di bulan Ramadan ini. Jangan nanti setelah itu hilang semua yang sudah dipelajari ya tahun yang lalu. Ya baru lagi setelah Syawal. Nah, artinya bawalah buku-bukunya yang penting-penting, dan di samping baca Quran banyak di rumah Ramadan, juga muzakarah, mutola'ah ya kitab-kitab pelajarannya ya supaya bisa meresap, yang perlu dihafal, yang perlu dipahami ya, sehingga berterusan kita sebagai santri atau mahasantri penuntut ilmu pengetahuan. Nah, itu yang kita sangat harapkan. Jadi jangan ditutup buku, jangan. Walaupun pengajian kita umpamanya berhenti dulu ya karena menghormati dan banyak aktivitas di bulan Ramadan, ya, jadi kita khususkan ya, tapi jangan lupa sebagai penuntut ya banyak muzakarah, mutalaah dengan ilmu-ilmu. Itu kesempatan dalam satu bulan itu tenang untuk membaca ya buku-buku atau kitab-kitab yang pernah dipelajari. Saya kira itulah yang saya dapat sampaikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberi hidayah taufiknya kepada kita semua. Allahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah, 37 menit lamanya kita bersama dengan kita dalam Ramadan kali ini. Sekaligus beliau menyampaikan tadi pesan-pesan untuk kita selaku bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Materi malam ini yang telah disampaikan oleh Anda Gerunta menyelesaikan Al-Babus Sani yang terkait dengan an-nubuwat, ya, kenabian, yang materi-materi akhir tadi yang beliau sampaikan itu lebih spesifik pada sifat-sifat kenabian. Dari sifat wajib ada 4, kemudian sifat mustahil ada 4, dan sifat jaiz itu 1. Jumlahnya semua 9. Lalu ditambah dengan khatmun nubuwah bi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah penutup kenabian. Ya. Ini keyakinan yang tidak bisa bergeser. Ditambah mukjizatul anbiya hakun, kemukjizatan yang ada pada diri Nabi itu adalah benar adanya, dan itu bagian dari keyakinan kita. Untuk menyempurnakan muhadarah kita, ya, hal-hal yang mungkin masih ada menggeliti di pikiran kita, masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut kepada kita semua dari Anda kita. Seperti biasanya diberi kesempatan 1 orang menyampaikan pertanyaan dari Banat, 1 orang di Bani. Ya, pada yang mewakili Banat disilakan. Benar. Ya. Cepat-cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalian berkata sesuai apa yang telah dibahas di atas, bahwasanya tabiat manusia itu seperti makan, minum, dan lain sebagainya boleh dimiliki oleh para rasul selama tidak mengurangi martabat kenabiannya. Pertanyaannya, Bang, bagaimana dengan penyakit Nabi Nuh yang sangat parah sampai kulitnya dimakan oleh ular dan ditinggalkan oleh keluarganya? Apakah penyakit ini termasuk mengurangi kedudukannya atau bagaimana, Bang? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, kali yang dipersilakan Banat, ternyata Banin yang lebih awal. Jadi kembali giliran Banat. Silakan 1 orang yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurta, ada pun yang ingin kami tanyakan sebagaimana dalam kitab Gurta halaman 52 mengenai judul khatamun nubuwah bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kami tanyakan sehubungan dengan hadis yang mengatakan inna risalata wa nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Apakah berarti bahwa wahyu mutlak terputus bahkan kepada Nabi Isa ibnu Maryam? Dan apakah status dari Nabi Isa alaihissalam tetap menjadi memiliki status kenabian atau termasuk dalam
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang kami yakini dalam ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman sebelum hari kiamat terjadi. Dan dalam lanjutan hadis tersebut yang ingin kami tanyakan Gurta, yaitu mengenai perkataan Anas bin Malik yang mengatakan fasyaqqa dzalika 'alan nasi. Putusnya wahyu kenabian merupakan sesuatu yang sulit bagi manusia. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, walakinil mubasysyirat, tetap masih ada. Lalu para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wamal mubasysyirat, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dari mubasysyirat? Qala, Rasulullah menjawab, ru'ya rajuli al-muslimi wa hiya juz'un min ajza'in nubuwah. Yang ingin kami tanyakan Gurta, yaitu apa maksud dari ru'ya rajuli muslim wa hiya juz'un min ajza'in nubuwah. Terima kasih Gurta, kami mohon pencerahannya. Billahi wa taufiq wa ta'awad wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian berikutnya kami juga kembali menitipkan pertanyaan kepada Anda Gurta. Yang pertama, Tuan, yang suara nafi naqais ala harus menafikan semua sifat-sifat kekurangan yang ada pada diri Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kira-kira bagaimana pendapat Anda Gurta melihat kisah pada perang Badar itu, tawanan perang Badar. Ya, tawanan perang Badar, Rasulullah minta pendapat kepada dua sahabatnya. Kira-kira yang terbaik untuk tawanan ini diperlakukan seperti apa? Umar bin Khattab meminta untuk dibunuh. Sementara Abu Bakar As-Siddiq meminta untuk membayar tebusan saja. Lalu Rasulullah dengan sikapnya yang bijak mencenderungi pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata setelah turun ayat itu memberi justifikasi kepada Umar bin Khattab. Jadi secara sepintas ini kita berpikir, ini pikirannya Umar bin Khattab lebih dekat ya kepada kebenaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hal yang seperti ini bukan suatu kekurangan menurut? Ya, sementara Umar bin Khattab beliau manusia biasa, bukan nabi. Rasulullah ini seorang nabi. Ya, kenapa ayat itu lebih berpihak kepada pendapatnya Umar bin Khattab? Okay. Ini terus yang kedua, Tuan, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir, ya, sekalipun di dalam Al-Quran itu nama Khidir tidak disebutkan secara literal, namun kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, seolah-olah penjelasan itu yang muncul ya di akhir-akhir suratul Kahfi itu, akhir juz 15 dan awal juz 16. Itu cerita-cerita yang membuktikan kelemahan Nabi Musa alaihissalam. Ya, beliau dengan sikapnya wa kanal insanu ajula, selalu mau tergesa-gesa. Sampai-sampai Nabi Khidir mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, ini pertanyaannya kemudian Gurta. Nabi Musa seorang nabi dan rasul yang diyakini, sementara Nabi Khidir ini tidak jelas apakah beliau rasul ataukah hanya nabi saja. Kita tidak tahu, dan Anda Gurta dulu menyampaikan bahwa itu tidak dituntut untuk diketahui. Yang harus diketahui hanya yang 25 ini. Yang 25 ini minus Nabi Khidir. Nah, tapi ternyata kelebihan yang ada pada Nabi Khidir ini melebihi Nabi Musa alaihissalam. Nah, berarti kelebihan pada Nabi Khidir, kekurangan pada Nabi Musa. Sementara sifat-sifat kekurangan itu mesti kita nafikan kepada para nabi dan rasul. Kira-kira bagaimana pencerahannya Anda Gurta? Oke. Kemudian masih ada. Iya.
Iya, gerota. Silakan. Ya, Megalada sedih lah ke tanah pohon. Ya. Terus ini yang membuat kami penasaran selama ini, Pohon. Rasulullah pernah mengatakan, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Kita pahami bahwa sebaik-baik nama itu untuk laki-laki ada nama Abdu di depannya. Dan Ya. lalu Asmaul Husna di belakangnya. Itu yang kami pahami. Melihat namanya Nabi sendiri bukan Abdullah. Ya, justru bapaknya yang bernama Abdullah. Berarti nama bapaknya itu lebih baik daripada namanya Nabi sendiri. Dan semua Nabi yang kita ketahui tidak ada yang menggunakan Abdu. Ya, kira-kira bagaimana nih gerota ini? Ya. Kemudian yang terakhir, kami minta berkah dari Andre Gerota. Kira-kira di malam nisfu Sya'ban ini, amalan apa yang paling dianjurkan oleh Andre Gerota melihat simpang siurnya hadis-hadis yang berbicara tentang nisfu Sya'ban. Kami tidak larut di dalam polemik itu. Yang jelas selagi kami meyakini bahwa selagi amalan itu menyampaikan fadail, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan kaidah dasar agama, itu pada prinsipnya boleh saja diamalkan. Kira-kira menurut Andre Gerota di malam nisfu Sya'ban ini, amalan yang paling afdal untuk kita lakukan seperti apa? Ya, tabik pohon. Ya, Oke. ya Allah. Oke. Pertama sekali tentang penyakit ini, seperti yang saya kira pengajian lepas juga sudah ditimbulkan ini. Saya katakan bahwa hal-hal yang terkait dengan ulat, dengan apa yang ada masuk, itu kan cerita, ya, bukan yang warid dalam Al-Quran. Ya, yang warid dalam Al-Quran kan nasab, hanya sebagai penyakit biasa saja. Ya, cuma di situ karena ada syadid, itu karena ada terlalu keras. Ya, tapi yang jelas kita harus kembali kepada pemahaman tadi, bahwa bagaimanapun riwayat-riwayat yang ada, ya kita mesti telusuri. Kalau bertentangan ya dengan kemuliaan para nabi, maka itu nggak perlu dipercaya, nggak perlu. Karena penyakit nabi itu hanya sebagai manusia biasa yang bisa kena penyakit. Ya, jadi tidak perlu kita mendalami riwayat-riwayat itu kemudian kita kaitkan dengan akidah yang sudah sabit, yang sudah menjadi ijma para ulama kita, bahwa kita tidak boleh mensabitkan nakais, ya, segala sifat-sifat kekurangan yang terkait ya dengan nabi dan rasul. Saya kira itu yang penting. Jangan larut dengan cerita-cerita yang seperti Israiliyat, seperti yang diriwayat itu, tidak usah terlalu ke sana itu. Hanya karena bercerita bagaimana seorang nabi pun kena penyakit, maka kita harus bersabar juga. Saya kira tidak penting ya dijadikan alasan itu. Ya, tidak penting, karena riwayat itu belum tentu sabit, belum tentu benar atau tidak. Ya, cuma kita ini, sebagaimana saya katakan tadi, kalau hal itu diceritakan dan sabit menurut Israiliyat, maka kita tidak mendustakan dan tidak membenarkan. Jadi saya lebih paham bahwa cerita-cerita ya penyakit Nabi itu adalah tidak perlu kita benarkan, ya, tidak perlu, karena tidak ada memang dasarnya. Ya, kalau kita mau lihat penyakit apa, lihat dalam Al-Quran, itu yang sahih. Ya, saya kira itu yang perlu yang kita paham. Jadi kita jangan lihat tadi itu kan banyak sekali tadi riwayat yang begini harus ditahqiq, harus diapa, ya baru kita percaya. Apalagi nih mahasiswa santri ya carilah. Tapi yang jelas saya punya paham bahwa riwayat itu adalah Israiliyat ataupun riwayat yang tidak pasti benar atau tidaknya. Jadi tidak perlu kita bercerita dengan penyakit Nabi seperti itu. Ya. Nah, karena sama dengan umpamanya
cerita Al-Quran tentang pendustaan ya, Nabi Ibrahim. Ya, waktu ditanya kepada kaumnya siapa yang menghancurkan berhala ini, ya, disuruh bertanya kepada yang paling besar. Seakan-akan ada dusta di situ. Itu pemahaman kita. Padahal Nabi Ibrahim bukan berdusta. Ya, dia berdakwah. Ya, dia berdakwah. Artinya masuk ke akal kamu bahwa ini boleh dipertuhankan, sedangkan dia sendiri ya seperti itu kan. Ya, itu kan berdakwah. Artinya itu penafsiran. Ya, itu penafsiran. Artinya kita dalam menafsirkan ayat-ayat seperti ini tidak boleh keluar daripada ketentuan akidah kita. Nah, itu ya, saya kira itu yang penting. Ya, itu yang penting. Nah, saya kira itu yang terkait dengan perkara tersebut. Kemudian dikaitkan dengan tadi tentang Nabi sebagai Nabi yang terakhir dan terputus wahyu. Kemudian Nabi ditanya masih ada lagi mubasyirat yang terkait dengan mimpi. Ya, tapi mimpi ini kan susah untuk ditetapkan. Adakah mimpi ini dari syaitan atau mimpi ini dari Tuhan? Ya, itu kan dalam pembahasan mimpi. Ya, ada kitab-kitab yang mengkaji tentang mimpi ini. Ya, jadi kita tidak boleh juga apapun yang kita mimpikan ya harus kita sesuaikan dengan apa yang didatangkan oleh Rasulullah, atau sesuai dengan Al-Quran, atau sesuai dengan sunnah atau hadis Rasulullah. Jadi kalau kita bermimpi sesuatu seakan-akan diajar oleh Nabi atau diajar ulama, ajaran yang diajarkan itu ya, sepatutnya kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Kalau sesuai dengan ajaran Islam ya oke lah, itulah namanya wahyu karena sesuai. Ya, tapi kalau tidak sesuai, nah kita walaupun ulama yang mengajarkan, walaupun siapa yang mengajarkan, tapi kita dengan mimpi tidak boleh menjadi asas syariah, tidak boleh. Nah, jadi mubasyirat ini beda dengan wahyu, artinya masih ada lagi keterkaitan. Kita masih boleh lagi mimpi dengan Nabi. Ya, tapi boleh bukan berarti bahwa masih bisa lagi ya mendapat ajaran baru dari Nabi, tidak ada lagi. Itu namanya terputus. Ajaran Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Itu sudah sempurna dengan meninggalnya Rasulullah, maknanya Islam itu sudah sempurna. Beliau sudah mempunyai sifat tabligh. Apa yang wajib kita lakukan ini beliau sudah sampaikan semua. Nah, jadi bukan lagi harus mencari-cari mimpi ya sebagai lanjutan daripada wahyu itu, bukan. Ya, saya kira itu yang perlu dipahami. Ya. Kemudian terkait dengan nabi-nabi yang lain, memang kita wajib mempercayai nabi-nabi yang lain, tapi percaya bahwa mereka itu adalah nabi. Tapi ajaran-ajarannya bukan lagi menjadi kewajiban kita untuk mencari, karena Al-Quran itulah ya sebagai muhaimin, ya sebagai penentu kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, jadi tidak boleh lagi kita merujuk kepada Taurat, kepada Injil, kepada apa. Tak perlu lagi. Ya, kita cukup dengan Al-Quranul Karim. Tapi kita wajib mempercayai bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang rasul, Nabi Musa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam yang disebutkan itu. Ya, saya kira itulah yang mungkin dapat kita pahami. Kemudian seterusnya tentang riwayat ya perang Badar ini, saya kira yang terkait dengan pandangan musyawarah antara Sayyidina Rasulullah, ya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Saya kira di situ bukan memperlihatkan kekurangan Nabi kita, justru memperlihatkan kelebihan Nabi kita SAW, karena dia mengadakan musyawarah ya
Dia mengadakan musyawarah dan dan wahyu itulah yang menentukan. Ya, cuma penafsiran kita itu mengatakan seakan-akan Umar itu yang lebih hebat, itu penafsiran kita, penafsiran. Padahal pada dasarnya tidak perlu kita tafsirkan seperti itu. Kita tetap mengatakannya Nabi Muhammad lah, karena kita wajib mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu penafsiran. Ya. Nggak bisa kita kaitkan itu. Itu sebabnya kita harus punya asas akidah. Asas akidah itulah yang kita kaitkan dengan penafsiran-penafsiran yang kita dapatkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, sama dengan tadi dengan penyakit para nabi itu. Ya, jadi kita harus mendahulukan keyakinan yang sebenarnya. Apa yang perlu kita yakini kepada riwayat-riwayat yang seakan-akan ada kekurangan para nabi. Jadi kita mengatakan semua nakais itu tidak mungkin ada pada Rasulullah atau pada Anbiya. Nah, saya kira itu yang terkait dengan yang pertama. Nah, kemudian saya kira sama juga dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Pemahaman kita saja sebenarnya, ya pemahaman kita. Sebab Ibnu Katsir kalau kita baca Suratul Kahfi itu, ya semua mengakhiri bahwa di situ bukan menampilkan bahwa seakan Nabi Musa itu di bawah dibanding dengan Nabi Khidir. Ya, tetap Nabi Musa itu yang tinggi karena dia Nabi dan Rasul. Dia adalah kalimullah. Adapun yang terdapat di dalam teks Al-Quran itu adalah pengajian bahwa Tuhan itu memberikan ilmu ya kepada hambanya, kepada siapa yang dikehendaki. Ya, bukan menunjukkan bahwa Nabi Musa itu dikalahkan oleh Nabi Khidir umpamanya kalau kita meyakini, karena kita ahli sunnah memang meyakini bahwa itu adalah Nabi Khidir seorang nabi bukan rasul. Malah ada sebagian pengkaji tasawuf mengartikan sebagai itulah rais ulama auliyaillah, ya, dikatakan sebagai wali bukan nabi tapi hanya wali saja. Nah, tapi kebanyakan ulama ahli sunnah mengatakan itu adalah seorang nabi. Ya, tapi perbincangan antara keduanya itu, ya, semua ulama ahli tafsir kita, ahli sunnah ini tidak ada yang mengatakan bahwa seakan-akan Nabi Musa itu dikalahkan, ya ilmunya tidak ada. Ya, hanya di situ hanya sebagai satu pengajaran, ya sebagai satu pengajaran bahwa bagaimanapun Tuhan itu memberikan keistimewaan kepada seseorang, ya bukan karena derajatnya tapi kepada siapa yang dikehendaki, ya yang dikehendaki. Kemudian ada kan hadis Nabi yang memberikan taklil kepada perjumpaan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Dia mengatakan, andaikan ya saya seperti Nabi Musa itu, maka saya tidak akan tinggalkan Nabi Khidir itu. Ya, itu maknanya. Itu maknanya bahwa ada kebaikan ya, yang ada di situ. Bukan bermakna Nabi Musa itu dikalahkan dari segi ilmu. Itu penafsiran saja. Ya, saya kira kita tidak mau meleset daripada akidah kita, ya, bahwa seorang nabi, seorang rasul itu diberikan ya keistimewaan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh kita meremehkan apalagi membanding-bandingkan ya membandingkan. La nufarriqu baina ahadin minhum. Ya, kita beriman kepadanya dan tidak membanding-bandingkan. Ya, walaupun terkadang juga ya kalau kita maulud terkadang membanding-bandingkan dengan nabi-nabi yang lain keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi sebagai Sayyidul Anbiya, sebagai khairu khalqillah ajmain. Ya, jadi artinya itu sekedar untuk memberikan keyakinan kita betapa ya, artinya kita sebagai umat ini bersyukur karena kita sebagai umat ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu tujuannya, bukan untuk merendahkan
nabi lain. Ya, tapi kita merasa bersyukur bahwa kita adalah umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang perlu kita kita yakini. Ya, jadi jangan kita buat tafsiran yang seakan-akan bertentangan dengan usul akidah kita tentang kenabian kerasulan itu. Saya kira itu ya. Jadi yang kemudian yang hadis khairul asma'in memberikan nama, sedangkan kenyataannya para nabi sendiri, rasul sendiri, para sahabat sendiri, ya hendak ini kan hadis bukan perintah dari Allah, ya. Jadi tentulah ya ini adalah merupakan irsyad, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan wajib. Saya kira tidak ada ulama yang mengatakan khairul asma ma'ubida wa hummid itu adalah kewajiban bagi umat Islam, tidak. Ya, sampai sekarang pun malah saya lihat umat Islam trennya sekarang ini, ya, termasuk di Indonesia lah, nama-nama agama lain pun dipakai. Ya, banyak sekali kita sudah lihat. Ya, artinya tidak. Ini sebenarnya inilah yang sepatutnya menjadi bimbingan kepada kita. Sepatutnya kita berpegang kepada hadis Rasulullah ini, supaya kalau kita memberikan nama, karena nama itu akan dipanggil nanti di hari kemudian, ya, di Yaumul Hasyr, Yaumul Ba'ts akan dipanggil nama itu. Ada yang mengatakan namanya dan nama ibunya, ya, bukan nama bapaknya. Ada juga mengatakan namanya dan nama bapaknya. Ya, tetapi yang umum namanya dan nama ibunya, karena ada orang yang tidak jelas bapaknya, ya, jadi namanya yang dipanggil. Nah, jadi sepatutnya kita beri nama yang baik. Ya, Nabi sudah memberikan contoh. Nama yang baik adalah Abdullah, Abdurrahman, dan Muhammad, Sa'id dan sebagainya. Ya, kalau nama Muhammad itu kan sudah masuk di situ, ma'ubida wa humid. Jadi dia humid. Dia Ahmad, dia Muhammad. Ya. Malah ada larangan, ya, jangan mengkunyakan selain daripada Nabi Muhammad Abul Qasim. Tapi ada juga sahabat yang dikatakan Abul Qasim. Artinya itu semua menunjukkan bahwa khabar itu bukan menunjukkan kepada kewajiban. Itu hanya sebagai irsyadat. Ya, tidak perlu dipahami sebagai satu negatif. Itu hanya irsyad saja, ya, jadi bukan ini ya, irsyad. Nah, guru-guru juga memberikan nama tidak semuanya Abdu dan Muhammad kan, ya, walaupun ada hadis ini ya, yang terbaik, ya. Tapi kalau kita ikuti semua ini ya hampir semua nama orang samalah, Muhammad atau Abdu dan sebagainya. Ya, jadi kurang ini. Artinya yang saya ini kan bahwa kita pahami hadis ini sebagai hadis irsyad, ya, petunjuk dari Rasulullah, mana nama yang baik itu adalah nama yang sepatutnya melambangkan bahwa dia adalah orang beriman. Ya, sama dengan berpakaianlah bagaimanapun modelnya, tapi orang melihat ini pakaian orang Islam. Ya, saya kira itu yang sepatutnya ada pada diri kita. Saya kira yang terakhir tentang Nisfu Sya'ban ini, memanglah ya kalau kita telusuri nas-nas, ya, tapi kita di DD ini ya tidak ada juga sebenarnya. Andai Guru Abdurrahman Nambo Dalek tidak pernah kita dikumpulkan malam Nisfu Sya'ban ini, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Paling dia mengatakan ya malam Nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia, ya. Cuma kita berpegang kepada fatwa Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ada memfatwakan bahwa ada 5 ya, malam itu termasuk yang mulia. Ya, termasuklah malam Nisfu Sya'ban. Ya, termasuklah malam 2 hari raya. Ya, malam awal awal Rajab, ya. Awal Rajab dan malam Jumat. Jadi 5 itu ada dalam kitab Imam Syafi'i, diriwayatkan oleh para
ulama Syafi'iyah. Jadi Imam Syafi'i itu sebenarnya ada menyebutkan bahwa termasuk nisfu Sya'ban adalah yang mulia. Ya. Adapun yang kita ini yang diamalkan oleh umat Islam, terutama di kawasan kita di sini, ya saya sebut Asia Tenggara kan, karena saya juga pernah di Timur Tengah, tidak ada ya seperti itu. Ya, yang ada itu di kawasan kita lah. Saya di Brunei ada juga begitu. Saya di Malaysia ada juga. Ya di sini ada juga. Ya walaupun di Indonesia ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang yang ini. Nah, tetapi itu adalah sebenarnya hasil istihad daripada ulama-ulama yang memimpin ya tarekat yang masuk dulu, sama dengan puji-pujian di akhir sembahyang kita itu, wirid sembahyang. Ya, itu kan semua adalah istihad para ulama, diambil dari bacaan-bacaan yang mulia yang ada disebut di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya tidak mengikat, ya, cuma karena masyarakat sudah terbiasa. Ya, malah sudah bingung kalau ada orang yang assalamualaikum terus keluar, ya begitu. Ya, jadi kita ikut itulah tradisi-tradisi, karena itu juga bagus. Artinya jangan langsung lompat kalau sudah sembahyang atau malam nisfu Sya'ban, biarlah kita ya buat apa saja, ya baik di rumah. Ya saya selama ini buat di rumah lah, ya baca-baca Yasin kah, ya terkadang sembahyang sunnah hajat kah, macam-macam lah yang kita bisa lakukan karena dia malam mulia. Ya, Imam Syafi'i, saya percaya Imam Syafi'i mengatakan ya termasuk malam yang mulia. Tapi tidak ditentukan apa yang kita harus lakukan. Jadi saya kira sama dengan Dr. Disam tadi, ya, bahwa memang tidak ada. Yang ini yang dilakukan ini hanyalah istihad para ulama, terutama ulama-ulama tarekat ya yang melakukannya. Tapi itu juga adalah baik. Ya, adalah baik dan dijadikan sebagai syiar. Ya, sebagai syiar kalau malam ini kita baca Yasin 3 kali, kemudian ada doa nisfu Sya'ban. Ada juga ulama tarekat Qadiriyah umpamanya dia buat ya sholat tasbih. Ya, sholat tasbih. Ya, ini semua adalah istihad ya ulama untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ya, karena ini malam mulia. Ya, sama dengan malam Idul Adha, Idul Fitri, kan tidak ada amalan-amalan apa. Tapi dikatakan itu juga malam mulia. Ya, malam Jumat juga begitu. Cuma malam Jumat ini ada juga ya tradisi baca Yasin umpamanya. Kalau tradisi DDI di pesantren ini baca Barazanji. Ya, karena dia belajar. Belajar baca Barazanji. Bukan karena ibadahnya itu, tapi dia belajar malam itu atau training dakwah pada malam itu. Kami dulu di Parepare malam Jumat itu malam training dakwah. Ya, artinya untuk tamrin al-khitab. Ya, jadi bukan ya malam nisfu Sya'ban kita tidak pernah melakukan, beberapa tahun saya ada bersama-sama dengan guru tak segala enggak. Ya cuma dia mengatakan malam ini malam mulia, jadi ya janganlah ada yang kemana-mana malam ini. Banyakkan baca Quran, banyakkan beribadah, banyakkan mengingat Allah. Ya hanya begitu saja. Ya, enggak ada amalan itu ya. Cuma di masyarakat memang begitu. Ya, di masyarakat. Jadi tak apalah. Jadi kita di DDI memang tidak ada ya tradisi kalau kita ambil dari Guru Rahman Al-Qadali. Tapi kita tidak mengatakan bahwa itu salah, bukan. Ya, bukan. Tidak perlu kita tahqiq hadis-hadisnya apa segala itu, karena kalau ditahqiq itu banyak pandangan-pandangan di situ. Ya, banyak pandangan. Dan tidak semua hadisnya saya kira ya dhaif atau dhaif jiddan atau sampai kepada maudhu. Ya, karena semua adalah li fadailil amal, untuk membanyakkan malam-malam mulia ini tentunya diharuskan untuk kita mengingat Allah, memperbanyakkan zikir dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Ya, bukan hanya malam nisfu Sya'ban, setiap malam pun ya sepatutnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sajalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita 1 jam
43 menit kurang lebih bersama dengan Andre Gurta malam ini selaku muhadarah yang terakhir menjelang Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2/3 dari kajian kitab yang kedua ini. Ya. Karena kitab ini saya melihat hanya 3 bab, Ya. ilahiat, nubuat, dan sam'iyat. Samiyat. Yang pertama alhamdulillah selesai malam ini, dan satu lagi yang ketiga as-sam'iyat, insyaallah itu nanti lanjutan bacaan kita setelah Ramadan. Dan tadi juga Anda Gurta banyak hal yang beliau pesankan kepada kita terkait dengan bekal-bekal menghadapi bulan suci Ramadan tahun ini, dan juga tambahan penjelasan tentang sikap kita selaku warga Darul Dawah Irsyad di dalam menghadapi hiruk pikuk atau simpang siur polemik beberapa pihak yang berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Jadi kita cukup meyakini bahwa nisfu Sya'ban ini adalah satu di antara 5 malam-malam mulia yang seperti disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. 2 malam hari raya, kemudian malam pertama bulan Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban dan malam Jumat. Ya. Terima kasih kami aturkan kepada Andre Gurta yang sebanyak-banyaknya permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kita doakan semoga Andre Gurta senantiasa sehat dan membimbing kita semua, dan ilmu-ilmu Andre Gurta senantiasa kami semua mengharapkannya, insya Allah. Untuk keberkahan muhadarah kita kali ini, seperti biasanya diminta keikhlasan hati kita semua. Amin. Di Barokah Ad-Dariyah dan akan dipandu oleh Andre Gurta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus sama wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Antarzuqana ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ij'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqan fi ulama'il qanitin wa du'atil mutkinin wal murabbin al mukhlasin wa jalla manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'muril ma'arif al-thaqafiyah wa masdaran asila lisyara'i diniyah biminhaji ahlis-sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma bifadlikal amin ummana waqfina Allahumma syarra ma ahammana wa aghammana wa alal imanil kamil was sunnati wal jamaah wa da'wati wal irsyad tawaffana nalqaka wa anta radin anna. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia dawlatin mubarakatin fit taqaddum wassalam wasaira biladil muslimin ya Hannan ya Mannan. Allahumma ja'al ahlaha minal mu'minina mutamassikina bid-din amirina bil ma'rufi nahina 'anil munkar mu'minina billah ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal do'ana bi sirri asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.